Buruh jahit di Pekalongan Sok ditagih pajak 2,9 miliar rupiah, begini klarifikasi kantor pajak. Kabar mengejutkan datang dari seorang buruh jahit asal Kabupaten Pekalongan bernama Ismanto, 32. Ismanto kaget saat mendapatkan tagihan pajak sebesar 2,9 miliar rupiah. Dia pun tak tahu, mengapa tagihan sebesar itu dialamatkan kepadanya. Padahal, dia selama ini hanya menjalani profesi sebagai tukang jahit biasa. Ismanto tinggal di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Rumahnya yang berdinding tembok, dengan tiang kayu dan lantai plester kini menjadi saksi bisu kegelisahan akibat tagihan pajak fantastis 2,9 miliar rupiah yang datang tiba-tiba. Tagihan tersebut diserahkan langsung petugas pajak pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekira pukul 14. Ismanto bersama istrinya, Ulfa, 27, sontak terkejut saat menerima surat tersebut. Rumah Ismanto yang terletak di ujung gang sempit selebar 1 meter, berdampingan dengan kebun bambu, tampak jauh dari kesan mewah. Ketika petugas pajak mendatangi rumahnya, Ismanto langsung menyampaikan keberatannya dan menolak tagihan tersebut. Tagihan pajak yang tidak sesuai itu membuat Ismanto terpuruk. Sejak kejadian tersebut, dia lebih sering mengurung diri di kamar karena bingung dan stres. Ismanto pun mendatangi kantor pajak di Pekalongan untuk melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa dia bukan pihak yang melakukan transaksi pembelian tersebut. Saya berharap identitasnya tidak lagi disalahgunakan dan tagihan yang tidak masuk akal itu bisa dibatalkan. Alhamdulillah, saya sudah klarifikasi ke kantor pajak dan nama saya disalahgunakan, tambahnya. Terpisah, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi membenarkan bahwa petugas pajak mendatangi rumah Ismanto pada Rabu, 6 Agustus 2025, dengan membawa surat resmi. Namun dia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melakukan penagihan pajak, melainkan untuk klarifikasi atas data transaksi yang tercatat dalam sistem administrasi pajak. Dia menjelaskan, berdasarkan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021, tercatat bahwa NIK, nomor induk kependudukan, milik Ismanto digunakan dalam transaksi dengan salah satu perusahaan. Karena itulah, petugas perlu melakukan verifikasi langsung. Dia menambahkan, kunjungan ke rumah wajib pajak dilakukan oleh 4 petugas yang semuanya dibekali surat tugas resmi. Hal ini sesuai prosedur yang berlaku, di mana petugas pajak tidak boleh datang sendirian. Saat dilakukan klarifikasi, Ismanto mengakui bahwa NIK yang tercantum dalam dokumen tersebut memang miliknya, namun dia membantah tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar atau memiliki usaha dengan skala miliaran rupiah. Menanggapi hal ini, pihaknya menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini. Subandi juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi.